Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman grade 6 SD Islam Aulia. Selamat berjumpa kembali bersama Pak Yayat. Siang ini Pak Yayat sampaikan materi pembelajaran untuk IPA atau sains melalui buku tematik 6B. Nah, teman-teman bisa saksikan di halaman 28. Kita akan melanjutkan tentang materi pokoknya adalah adaptasi tumbuhan. Nah, sebelumnya teman-teman kita sudah belajar adaptasi itu ada 3 macam, yaitu adaptasi morfologi, kemudian fisiologi, dan tingkah laku. Nah, kita baru sampai ke adaptasi morfologi. Nah, teman-teman masih ingat adaptasi morfologi adalah adaptasi dari tumbuhan dalam bentuk-bentuk tubuh dari tumbuhan atau alat-alat tumbuhan ya agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Teman-teman masih ingat contoh-contohnya ada misalkan tumbuhan yang habitatnya di tanah kering atau xeropit seperti kaktus memiliki bentuk tubuh yang berbeda dengan tumbuhan lainnya. Kemudian ada lagi misalkan tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab seperti lumut, kemudian ada lagi tumbuhan yang hidupnya di daerah perairan ya seperti eceng gondok, kemudian teratai dan lain-lain. Nah, kita akan lanjutkan teman-teman, masih adaptasi morfologi. Dalam hal ini adalah adaptasi morfologi yang digolongkan dalam bentuk daun, bunga, dan akar yang memiliki ciri khusus ya. Oke, contohnya di sini adalah adaptasi pada bentuk daun. Nah, adaptasi pada bentuk daun yang terjadi pada tumbuhan-tumbuhan insektivora ya atau tumbuhan pemakan serangga. Nah, contohnya adalah kantong semar. Nah, teman-teman di sini kita bisa saksikan kantong semar adalah salah satu tumbuhan pemakan serangga ya. Oke, kemudian dia memiliki kantong yang di dalamnya berisi tentang cairan ya. Kemudian yang bisa menjebak serangga ketika hinggap, maka serangga akan terjebak dalam kantong tersebut dan tidak bisa terbang kembali. Artinya dia akan dimakan oleh tumbuhan dari kantong semar tersebut ya. Kemudian ada lagi teman-teman yaitu adaptasi dari bentuk bunga ya. Kalau tadi dari bentuk daun ya. Jadi bentuk daunnya kemudian ada bagian dari daun ini seperti kantong. Ya, contohnya adalah kantong semar. Berikutnya adalah adaptasi pada bentuk bunga. Ya, biasanya bunga ketika mekar akan mengeluarkan warna-warna yang sangat menarik ya, sehingga akan menarik perhatian serangga. Nah, ketika serangga hinggap maka akan membantu penyerbukan. Berikutnya yang ketiga teman-teman masih adaptasi morfologi yaitu adaptasi pada bentuk akar. Jadi bagian pohon salah satunya dari bentuk akar. Nah, tumbuhan di gurun ya atau tumbuhan yang ada di tanah kering memiliki akar yang kuat dan panjang. Fungsinya untuk apa? Untuk menyerap air yang terdapat jauh di dalam tanah. Jadi untuk menjangkau air yang berada di dalam tanah. Nah, itu salah satu adaptasi morfologi dari tumbuhan dalam bentuk akar. Nah, sedangkan ada lagi tumbuhan berikutnya yang akarnya bisa digunakan untuk bernapas. Oke, contohnya misalkan pada tumbuhan bakau atau pohon mangrove ya. Itu akarnya bisa berfungsi untuk bernapas. Nah, itu tambahan untuk adaptasi morfologi. Oke, berikutnya teman-teman adaptasi fisiologi. Nah, adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang berkaitan dengan penyesuaian fungsi alat-alat tubuh dari si tumbuhan tersebut untuk mempertahankan hidup. Contohnya, misalkan ada tumbuhan yang memiliki bau yang khas, teman-teman, seperti ini ya. Memiliki bau yang khas sehingga mengundang datangnya serangga untuk hinggap di bunga tersebut untuk mengambil madu atau nektar ya. Kemudian contohnya apa? Seperti bunga mawar. Bunga mawar kita bisa lihat ya bunganya mekar, berwarna-warni. Maka ini akan menarik perhatian si serangga ya untuk hinggap. Kemudian contohnya apalagi seperti anggrek juga sama teman-teman. Memiliki bunga yang mekar sehingga akan menarik perhatian si serangga. Memiliki bau yang khas ya. Oke, kemudian berikutnya ada lagi contohnya
tumbuhan yang bisa mengeluarkan zat yang bersifat racun. Nah, bersifat racun. Contohnya apa? Contohnya semak azela yang ada di Jepang, kemudian ada lagi ilalang, teman-teman. Kemudian adalah pohon akasia. Nah, ini jenis-jenis tumbuhan yang bisa mengeluarkan racun, ya, racun bagi hewan herbivor atau hewan pemakan tumbuhan. Oke, berikutnya teman-teman masih adaptasi fisiologi. Oke, selanjutnya ada pohon mahoni, teman-teman. Pohon mahoni juga sama, mempunyai sifat bisa mengeluarkan zat racun untuk mengurangi persaingan antar tumbuhan yang ada di sekitar pohon mahoni tersebut, sehingga si pohon mahoni bisa leluasa untuk mengambil atau memperoleh nutrisi dari dalam tanah. Dengan cara apa? Menghilangkan persaingan tumbuhan yang ada di sekitar pohon mahoni. Kenapa? Karena pohon mahoni bisa menghasilkan zat racun yang bisa mematikan pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Oke, berikutnya yang keempat, masih adaptasi fisiologi yang terjadi pada tumbuhan insektivora. Ya, tumbuhan insektivora masih ingat tumbuhan yang bisa memakan serangga. Dia memiliki enzim yang dapat melumatkan serangga, sehingga tumbuhan ini memperoleh unsur yang diperlukan. Artinya ketika serangga hinggap kemudian terperangkap di dalam tumbuhan insektivora seperti kantong semar, kemudian bunga Venus, ya, maka si serangga tersebut akan mati, kemudian nutrisi makanannya berupa nitrogen akan diserap oleh si tumbuhan tersebut. Nah, berikutnya adalah adaptasi tingkah laku, teman-teman. Adaptasi tingkah laku adalah adaptasi yang berupa perubahan perilaku dari tumbuhan tersebut. Berupa perubahan-perubahan perilaku, ya. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan teman-teman menemukan tumbuhan putri malu. Nah, putri malu teman-teman ketika disentuh maka akan menguncup, ya. Nah, itu salah satu adaptasi perilaku atau adaptasi tingkah laku dari putri malu. Berikutnya ada lagi tumbuhan yang masih berkaitan dengan adaptasi tingkah laku, yaitu ada bunga pukul 4. Ada bunga pukul 4, ya, atau bunga yang ketika siang hari menguncup atau layu, ya. Tapi ketika menjelang jam 6 sore, maaf, jam 4 sore atau jam 16, dia akan mekar. Nah, itu namanya adaptasi perilaku dari salah satu tumbuhan yang namanya tumbuhan jam 4, ya, atau tumbuhan pukul 4. Dia akan menguncup atau dia akan layu ketika siang hari sampai jam 3, ya. Kemudian menjelang jam 4 atau jam 16 sore, jam 4 sore si tumbuhan tersebut bunganya akan mekar. Nah, berikutnya ada lagi adaptasi dari tumbuhan yang dipicu karena keadaan gelap. Karena keadaan gelap, maka tangkai daun menurun sehingga dia menjadi layu. Oke, contohnya apa? Contohnya tumbuhan polong-polongan, ya. Oke, berikutnya ada lagi tumbuhan jati, teman-teman. Nah, tumbuhan jati juga sama, termasuk adaptasi tingkah laku. Kenapa? Karena ketika musim kemarau, teman-teman, pohon jati akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Kemudian berikutnya ada lagi, misalkan di sini contohnya ada tumbuhan yang mematikan sebagian bagian tubuhnya. Contohnya rumput, teman-teman. Ketika musim panas dia akan mematikan, ya, bagian-bagian tubuhnya untuk mengurangi penguapan, ya. Misalnya seperti rumput atau jahe, ya. Kemudian ada lagi tumbuhan yang misalkan termasuk ke dalam adaptasi tingkah laku atau perilaku, ya, perubahan perilaku. Contohnya gerak dari tumbuhan yang disebabkan oleh gravitasi bumi. Contohnya apa? Misalkan akar, teman-teman, ya. Akar itu akan terus menerobos ke bawah atau menjulang ke bawah, ya, sesuai dengan apa? Gerak gravitasi bumi untuk mencari air, ya, sumber air, dan kemudian diserap. Nah, itulah contoh beberapa contoh dari adaptasi fisiologi, kemudian adaptasi tingkah laku. Nah, teman-teman, selanjutnya kita bisa lihat di sini, kita saksikan salah satu
adaptasi dari morfologi ya, salah satu adaptasi morfologi dari maaf, dari kantong semar. Teman-teman bisa saksikan di sini sebentar. Ini salah satu adaptasi morfologi dari kantong semar ya. Kali ini kami akan memperkenalkan salah satu tanaman karnivora asli Indonesia, yaitu kantong semar. Kenapa sih dipanggil kantong semar? Karena ia memiliki kantong yang bentuknya membulat, seperti salah satu tokoh wayang, yaitu wayang semar. Uniknya, tanaman kantong semar ini mampu menjebak dan mencerna serangga loh. Caranya, ia menarik perhatian serangga dengan nektar manis yang berada di bibirnya yang licin. Kemudian, serangga jatuh ke dalam kantong yang di dalamnya terdapat air. Mereka tidak dapat naik karena dinding perut kantong semar dilapisi oleh zat sejenis lilin. Lama-kelamaan, serangga yang terjebak akan dilebur oleh enzim proteolase yang terdapat pada air dalam perut kantong semar. Enzim ini berfungsi mengubah protein yang terdapat dalam serangga menjadi zat nitrogen yang berguna untuk pertumbuhan tanaman. Oh iya teman-teman, tanaman kantong semar ini kalau makan serangga, dia nggak menutup, jadi kantongnya terbuka terus maka 24 jam. Saya akan coba buktikan dengan memasukkan serangga ini ke dalam kantong semar. Siap? Tidak tutup. Dan seperti inilah bentuk keseluruhan tanaman kantong semar. Kita lihat perangkatnya tumbuh dari daun yang termodifikasi sebuah kantong serangga. Nantinya tanaman kantong semar ini mampu merambat hingga tinggi 5 meter loh teman-teman. Iya, banyak yang mengira kalau tanaman kantong semar ini beracun. Nyatanya, enzim yang terdapat pada tanaman kantong semar tidak berpengaruh bagi manusia. Jadi, teman-teman tidak perlu takut untuk menanam tanaman kantong semar ini. Oke, baik teman-teman, itu salah satu contoh adaptasi morfologi dari kantong semar ya, yang memiliki kantong dari modifikasi daunnya ya, yang bisa memakan serangga. Makanya digolongkan sebagai tumbuhan insektivora atau tumbuhan pemakan serangga. Nah, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, setelah menonton video ini, teman-teman langsung mengerjakan evaluasi yang ada di halaman 29 ya. Dari nomor 1 sampai nomor 4 ya, nomor 1 sampai nomor 4, halaman 29 sampai 30. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.